Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung sekali lagi di ibadah Guiding Light. Pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana maut tidak dapat mengikat, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan, haleluya. Inilah kasih yang Allah tunjukkan kepada manusia, sehingga Yesus mati dan dibangkitkan pada hari ketiga bagi siapa yang percaya kepadanya, memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati pada pagi hari ini saudara. Sama-sama kita menaikkan sebuah pujian yang luar biasa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
perkara yang paling besar dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup ini, tidak lain adalah Tuhan Yesus yang masuk dalam hidup kita dan mengubah segenap kehidupan kita. Itu semua karena salibnya. Karena Tuhan Yesus yang mau selamatkan kita, membayar harga yang amat mahal, saudara, mengizinkan dirinya disalibkan. Tuhan Yesus sanggup melepaskan dirinya dengan memerintahkan malaikat untuk melawan tentara Romawi. Tetapi dia datang ke bumi bukan untuk mengalahkan kerajaan dunia, tetapi untuk justru menyerahkan dirinya sehingga kita dapat memperoleh keselamatan. Oh haleluya saudara, betapa dalamnya, betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Mari pagi hari ini kita renungkan salibnya dan bersyukur atas karyanya dalam hidup kita. Haleluya. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond
till my raptured soul shall find rest beyond the river. Saudara, marilah kita siapkan hati kita dan mengingat bagaimana Tuhan Yesus mati dan hari ini Dia bangkit, saudara. Saya mau saudara siapkan perjamuan kudus seperti biasa. Siapkan hati kita, khususnya minggu ini sangat-sangat berarti, saudara. Oleh karena kematian Tuhan, kita juga peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Mari kita siapkan. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah siapkan roti dan anggur. Marilah kita datang ke meja Tuhan. Dan saya bacakan firman Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas perjanjian yang kekal yang Kau adakan dengan kami lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami memakannya dengan hati ucapan syukur. Amin. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama, saudara. Puji Tuhan. Tentunya pagi hari ini kita akan sampaikan sesuatu yang ada hubungan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya tidak sempat bagikan ibadah atau firman di Jumat Agung, tetapi saya akan sampaikan seluruhnya karena ini merupakan proses dari kematian sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tentunya yang kita akan lihat adalah betapa ajaibnya firman Tuhan itu, yang menggenapi apa yang dikatakan atau diajarkan di Taurat, saudara. Ya, topik pagi hari ini adalah Barabas dan kedua kambing. Ya, Barabas dan kambingnya, kambing jantan. Barabas dan kambing jantan. Kenapa saya mau sampaikan hal ini? Sebab kita akan melihat di Jumat Agung itu, kita dapat melihat bahwa betapa kejinya manusia, betapa jahatnya manusia yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, saudara, kita ketahui di Matius pasal 27, di mana, saudara, kita melihat pada Tuhan Yesus diserahkan di Pontius Pilatus. Maka umat Yahudi itu begitu bencinya, begitu pahitnya atau mungkin kecemburuannya, sehingga menuntut Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka menuntut sang penjahat, yaitu Barabas, yang menurut ahli ilmu sejarah, dia adalah seorang yang jahat, pembunuh, melakukan segala kejahatan. Dan sedangkan Tuhan Yesus yang tidak bersalah, yang hanya melakukan kebaikan, kesembuhan ilahi, memulihkan begitu banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan begitu banyak orang sakit.
Tidak ada sedikit pun kejahatan yang dilakukan. Tetapi mereka begitu bencinya dengan Tuhan Yesus. Sehingga malahan pada saat Pontius Pilatus mengatakan, siapa yang harus aku bebaskan? Dengan herannya saudara, mereka justru menuntut Pontius Pilatus membebaskan sang penjahat, yaitu Barabas saudara. Kadang kita pikir kenapa orang jahat justru diminta untuk dibebaskan, sedangkan Tuhan Yesus yang baik justru diminta untuk disalibkan. Kenapa persepsi manusia sampai begitu miringnya, begitu anehnya saudara, sehingga tidak bisa menilai mana yang baik atau mana yang jahat. Ini satu hal yang membingungkan saudara. Mungkin kita katakan itulah saat itu mereka ini orang-orang yang bodoh lah, orang-orang yang tidak bersyukur. Tetapi sesungguhnya saudara, saya percaya kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita juga melakukan hal yang sama dengan orang Yahudi. Mungkin kita juga sama menuntut Pontius Pilatus itu untuk menyalibkan Tuhan Yesus saudara. Karena ini mencerminkan tabiat manusia yang jahat dan tidak suka terang. Tidak ada satu orang yang dilahir di bumi ini, saudara, yang baik, ya, yang mengenal, yang menyukai kekudusan. Tidak ada manusia yang mencintai Tuhan. Tidak ada, saudara. Semua itu adalah pembenci Tuhan. Bahkan suatu bukti telah diilustrasikan oleh Tuhan Yesus begitu baik, tetapi tetap mereka tolak. Bahkan mereka begitu bencinya. Nah saudara heran, yang herannya saudara, yaitu Pontius Pilatus sendiri bahkan dapat melihat bahwa umat Yahudi itu mau membunuh Tuhan Yesus, dikatakan karena dengki, karena cemburu. Saya tidak tahu apa yang dicemburukannya. Pontius Pilatus justru sangat mengetahui, heran ini justru bukan umat Tuhan, dapat menilai yang lebih baik. Bahkan dia tahu Tuhan Yesus itu tidak berbuat salah. Bahkan berusaha untuk melepaskan Tuhan Yesus. Tetapi karena tuntutan orang Yahudi ini adalah umat pilihan Allah. Merekalah yang menuntut Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, istri dari Pontius Pilatus ini bahkan mendapatkan mimpi dan mengatakan, memberitahukan kepada Pilatus, jangan engkau sampai ada urusan dengan orang benar ini. Maka pada saat umat Yahudi itu menuntut Pontius Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus, langsung dia tahu dia tidak mau ada perkara dengan mereka. Berarti dia langsung cuci tangannya. Berarti penyaliban Tuhan Yesus tidak ada kaitan dengan dia. Berarti bukan dari keinginan pribadi dia. Dia tidak mau tahu. Dia tahu ini merupakan hal yang salah. Dan dia tidak mau mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut. Kan luar biasa ya saudara ya. Heran ya saudara. Dan ini juga sering yang kita temukan saudara. Kadangkala justru orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka kadang lebih tepat untuk menilai sesuatu dibanding mungkin kita yang sudah percaya Tuhan bertahun-tahun. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Nah, oleh sebab itu, saya bisa dapat kesimpulan. Agamawi, yaitu orang Yahudi yang melakukan agama. Yang setia mungkin melakukan agama seperti Paulus sebelum dia lahir baru. Begitu giat, tetapi tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia tidak dapat mengetahui apa yang benar dan yang salah. Agamawi itu bisa membutakan.
hanya mereka yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, barulah dapat mereka mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Barulah mata kita dapat dicelikan mana yang benar, mana yang salah. Biarlah pada minggu hari ini kita selalu diingatkan, saudara. Dapat membedakan benar yang salah adalah suatu kedewasaan rohani dan juga mempunyai hati yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Dan yang saya mau sampaikan berikutnya adalah sesuatu yang luar biasa secara profetik. Ya. Semua ini merupakan penggenapan dari hari pendamaian yang tercatat di dalam Imamat 16, saudara. Yaitu hal yang menarik tentang kambing jantan yang dipilihnya. Mari kita melihat di Imamat pasal 16 ya, saudara. Imamat pasal 16 adalah menggambarkan atau memerintahkan apa yang harus dilakukan di hari pendamaian. Nah, kita tahu hari pendamaian itu diadakan setahun sekali. Saat itu imam besar harus masuk ke tempat ruang kudus dan meminta Tuhan untuk memberi pengampunan dosa atas imam sendiri, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Inilah hari yang sangat mengerikan seperti saya katakan. Sebab jika Tuhan tidak menerima permohonan mereka untuk pengampunan dosa, maka imam besar yang mungkin hidupnya tidak kudus, mungkin pada saat dia masuk ke ruang kudus yang maha kudus itu, dia akan jatuh mati, saudara, karena ketidakkudusannya. Dan hari pendamaian itu juga dimulai dengan kedua anak Harun yang baru mati, saudara. Karena mereka masuk ke ruang kudus, membakar api yang tidak sesuai, yang mempersembahkan sesuatu lah istilah yang tidak sesuai. Mereka tidak menghormati ruang kudus itu sehingga mereka jatuh mati. Nah, disinilah, saudara, dikatakan untuk masuk ke ruang kudus membutuhkan sesuatu. Nah, di imamat ini diperintahkan kepada Musa apa yang harus dilakukan oleh Harun. Dan ternyata ini merupakan suatu gambaran profetik tentang Tuhan Yesus dan Barabas, saudara. Luar biasa, saudara. Kita mau sampaikan topik yang menarik hari ini tentang Barabas dan kedua kambing jantan. Nah, apa yang dikatakan? Kita lihat dari ayat 5. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya diri sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia juga harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Azazel berarti untuk dilepaskannya. Kambing itu harus dilepaskannya. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Jadi kita melihat ini satu ritual yang sungguh aneh, saudara. Ya. Ada 2 kambing yang harus dipilih. Dan dua kambing ini adalah simbol di mana untuk menghapus dosa.
yaitu penebus dosa umat Israel. Dan di antara dua kambing ini, Harun Sasu ambil ya, yang mana yang ditentukan Tuhan dari kedua kambing ini untuk disembelih. Dan satu lagi untuk dilepaskan. Dan dua-duanya ini, dua kambing ini adalah gambaran untuk penembusan dosa manusia, saudara. Nah tentunya kita tahu, saudara, satu yang dipilih, dia harus disembelih. Yang satu dilepaskan. Nah kita melihat hal yang serupa di dalam Yesus dan Barabas. Cuman lucunya, Tuhan Yesus yang tidak berdosa justru dipilih Tuhan Allah untuk menjadi kambing yang dikorbankan. Sedangkan Barabas yang penuh dengan dosa justru menjadi kambing yang dibebaskan di padang gurun. Saudara, inilah hal yang sangat menarik, saudara. Ya. Maka itu, saudara, Tuhan Yesus sangat mengerti pada saat dia berdoa di Getsemani. Dia katakan, kalau bisa, lewatkanlah cawan ini daripadaku. Sebab kita tahu, saudara, kita semua tahu, bahwa Tuhan Yesus yang tidak berdosa, dia seharusnya adalah kambing yang dilepaskan. Sebaliknya, Barabaslah yang berdosa, haruslah kambing yang dikorbankan di altar, saudara. Tetapi kita tahu rencana Tuhan dalam hidup ini. Jika Barabas yang disalibkan, maka keadilan sudah terjadi. Maka tidak ada lagi penebusan dosa bagi kita. Maka kita akan terus dalam dosa, tidak ada penebusan dari Tuhan Yesus. Sebab kambing yang dikorbankan, dengar baik-baik, kambing yang harus dikorbankan haruslah kambing yang tidak berdosa. Tetapi kambing yang menanggung dosa kita yang dikorbankan. Jadi kita melihat dua kambing ini sebenarnya adalah lambang, adalah dua kambing yang berdosa, saudara, kalau saya boleh katakan. Ya. Tetapi yang satu adalah dosa dari perbuatan dia sendiri, yaitu Barabas. Dia adalah orang yang berdosa karena perbuatan dia. Sedangkan Tuhan Yesus yang berdosa, istilah kutip ini berdosa, bukan dosa perbuatan dia, tetapi dosa yang dia pikul. Dosa manusia yang dia pikul di atasnya, yang dia harus datang ke dalam rumah Tuhan untuk disembelih sehingga dosa itu bisa diampuni. Saudara, saya percaya kadang-kala yang itu namanya peperangan batin ini kadang lebih sulit ya daripada seolah-olah penanggungan penderitaan fisik. Itu tentunya juga menderita, saudara. Tapi penderitaan mental yang oleh Tuhan Yesus, saya rasa itu satu hal yang sulit baginya. Sebab kenapa? Sebab selama ini Tuhan Yesus tidak kenal dosa. Dan untuk menanggung dosa manusia, dia harus membayar harganya. Bayangkan ya saudara, kita aja disalah pahami aja kita merasa begitu marahnya. Aku tidak benar, aku benar kok, engkau menuduh saya kok, aku tidak melakukan ini. Ini aja kita bisa emosiannya, bisa kecewa sangat karena kita tidak melakukan, tapi kita harus menanggungnya, saudara. Misalnya ya saudara, saudara dan masuk ke shopping mall atau ke supermarket dan ada orang yang mungkin mencuri sesuatu dari supermarket tetapi saudara tidak mencurinya. Namun tak tahu bagaimana saudara yang dituduh curi, ya kan, mencuri sesuatu. Saudara marah kan? Saudara pasti kecewa kan?
Nah, saudara disuruh bayar, hukum dan sebagainya. Nah, saudara pastilah kecewa. Sebab itu adalah hal yang tidak adil. Itu hal yang kecil, saudara, membuat kita sangat marah karena kita tidak melakukan sesuatu untuk kita menanggungnya, ya kan? Bayangkan Tuhan Yesus. Saudara bisa kurang lebih bisa merasakan feelingnya Tuhan kita. Pada saat dia harus menanggung, dituduh yang bukan-bukan untuk menanggung dosa manusia, sedangkan dia tidak melakukannya. Inilah saudara yang membuat Tuhan Yesus kita berbeda, yang membuat kita kagum dengan dia, yang membuat hati kita bersyukur kepadanya. Salib adalah tanda cinta kasih Tuhan yang amat dalam. Dan di sini dikatakan pada saat imam masuk ke ruang kudus, dia menguduskan ruang kudus itu. Kenapa dia menguduskan ruang kudus itu? Karena ruang kudus itu sudah dicemari oleh dosa. Manusia tidak dapat masuk ke ruang kudus karena dosa. Tetapi Allah izinkan kita masuk. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menguduskan kita. Sehingga kita dapat datang menjalin hubungan dengan Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Itulah indahnya dari salib, kematian Tuhan Yesus kita. Begitu dalamnya salib ini, saudara. Sehingga saudara, umat Tuhan yang mengenal salib akan mempunyai perspektif kehidupan kekristenan yang berbeda. Sayangnya banyak gereja sekarang, zaman saat ini, jarang sekali ada lagi tanda salib di dalam gedung maupun di luar gedung. Ini menunjukkan sesuatu bahwa kita tidak lagi mengerti dan menghargai salib itu. Makna salib yang amat dalam itu, saudara. Semoga saudara kita dapat mengerti dan juga memeluk salib itu. Karena Paulus katakan, salib adalah lambang binasa bagi mereka yang mau binasa. Tetapi merupakan kekuasaan bagi kita yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Oleh karena Tuhan Yesus mati tanpa dosa, tanpa dia sendiri melakukan dosa. Karena dia sendirinya adalah yang kudus. Maka setelah dia bayar harga dengan memberikan tubuhnya disalibkan. Tapi dia dibangkitkan Allah dari orang mati. Yang melambangkan kita bangkit dari dosa dan kita memiliki hidup yang baru. Manusia roh kita dibarui, bukan dibarui tapi diganti, kita dihidupkan kembali. Kita lahir baru, memiliki tabiat yang serupa dengan Allah. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Itulah hal yang luar biasa bagi semua umat Tuhan yang mengenal dan mengetahui arti dari lahir baru ini. Puji Tuhan, saudara, saya harap firman pagi hari ini membuat kita merenungkan perbuatan Tuhan Yesus bagi kita semua dan mengapresiasi salib yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara, demikian firman yang saya mau sampaikan. Pujilah Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara sepanjang minggu ini. Dan ingatlah apa yang terjadi. Tetaplah bersyukur. Kenapa? Karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi saudara dan saya. Itu sudah cukup untuk kita bersyukur dari segala-galanya. Amin. Marilah angkat tangan saudara. Biarlah berkat Tuhan turun di atas saudara. Melingkupi saudara. Lebih dari semuanya, saudara, adalah hadiratnya menyertai kita semua. Melindungi kita semua,
menjauhkan dari kita dari segala malapetaka, dan berkat Tuhan ada di atas saudara. Marilah angkat tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati, sampai kita jumpa minggu depan. Puji Tuhan. Shalom.